Ya pemirsa, kita balik lagi di sesi terakhir. Pasti juga masih bersama saya Armin Nasri dan juga Bu Rara, yang tentunya juga ini lagi panjang lebar ya menceritakan atau juga berbagi pengalaman tentang hasil penelitiannya ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, tapi kalau misalnya untuk di dunia akademisi sendiri ya, nah pastinya juga sebuah penelitian yang tentunya juga sudah dimenangkan dan juga lolos dari seleksi untuk hibah ini, pasti ada luaran ya, mungkin yang bukan dituntut sih, emang ya dituntut ya sama dari ya pemerintah ya atau juga Kemendikti Saintek ya, harus ada gitu. Nah, jadi ini apa-apa aja tuh ya mungkin yang sudah dicanangkan apa luarannya gitu untuk dalam dunia akademisi sendiri dan juga mungkin ya untuk masyarakat luas gitu. Karena kita membuat proposal untuk emang agar lolos hibah nih ya Pak Armi ya, jadi nggak boleh ya kita buat luarannya itu asal sekedar, tapi yang benar-benar memberikan high impact gitu ya. Nah, ini kalau dalam penelitian saya ini, riset yang saya akan lakukan ini, luarannya itu saya akan melakukan publish artikel internasional di Scopus, di Scopus Q4 gitu. Doakan ya, mudah-mudahan bisa lancar dan dimudahkan. Nah, kemudian nanti kalau dimudahkan juga ke depannya, ini juga akan saya daftarkan paten produk. Ya, paten produk. Dan ke depan mungkin akan kita kembangkan maksudnya akan kita sempurnakan lagi, akan kembangkan lagi sehingga bisa digunakan oleh masyarakat. Iya, nah jadi ini juga berpeluang juga untuk ya mungkin bisa dikomersilkan gitu ya. Nah, nantinya juga akan menjadi bisa seperti Bu Rara sampaikan tadi, ini akan juga menjadi peralatan atau juga alat yang bisa digunakan para nakes, baik itu di rumah sakit atau juga puskesmas dan juga mungkin mandiri ya. Wow, jadi ini sukses besar ya Bu Rara ya, menjadi seorang pengusaha besar juga ya. Ini kalau awal-awal kita nggak berbayar dulu kali ya. Iya kan, tunggu dilihat dulu nih penggunanya, usernya itu banyak atau enggak gitu. Iya, apalagi kan ini salah satu keunggulannya karena memang belum ada kan hasil ini yang pendeteksi secara bisa akurat seperti ini gitu. Nah terus Bu Rara, kalau kita juga pengen tahu juga ya, mungkin ini lebih spesifik kepada para dosen-dosen juga ini mungkin yang lagi menonton kita, karena juga banyak juga yang DM atau juga mungkin yang menjadi pemirsa setia dari dosen berbicara ya. Kan banyak sekarang ya, mungkin tidak hanya para dosen tapi para guru-guru juga. Nah, mungkin bisa menceritakan sedikit ya tips-tipsnya gitu, karena kan ini juga bukan pertama kali kan. Alhamdulillah juga ada beberapa kali ini Ibu Rara sendiri juga lolos gitu dalam pendanaan atau juga ikut program hibah penelitian ini. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya dalam menyusun proposal yang baik gitu ya. Nah, jadi mungkin jangan satu malam atau di situ mau cari, atau juga mungkin harus melihat yang sekarang ini lagi isu-isu di masyarakat. Itu seperti apa? Mungkin dari sebenarnya kalau ditanya tips sama saya, ada yang lebih perlu lagi sih sebenarnya gitu ya. Iya, bahkan pengalaman masing-masing ya. Cuman kan di sini kan kita sharing ya gitu dengan saya mungkin ada beberapa kali riwayat yang udah pernah lolos di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sekedar sharing bagi dosen-dosen pemula aja. Yang penting jangan pernah tidak semangat kalau saat misalnya keluar nih pengumuman penerimaan proposal hibah gitu. Iya, benar-benar. Iya, ya kan. Di samping kita bisa meng-refresh track record kita sebagai dosen, tapi kita juga bisa memperoleh suatu keuntungan di situ ya. Di samping kita juga punya prestasi, itu yang paling penting sebenarnya, prestasi ya. Nah, kalau tipsnya dalam penyusunan proposal ya itu tadi Pak Armia. Jadi nggak bisa hanya membuat judul atau mengusulkan judulnya itu tidak sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi sekarang gitu. Karena sekarang rata-rata yang itu pasti yang ber-high impact gitu, yang benar-benar bisa langsung memberikan solusi ke masyarakat ya. Karena kan sekarang pun pemerintah juga lagi mencanangkan suatu riset yang menghasilkan suatu produk. Iya, gitu. Apalagi di dalam bidang kesehatan. Nah, jadi kira-kira misalnya ketika kita usulkan judul itu atau apapun itu, kita harus melihat dan menganalisis tersebut dahulu bahwa judul itu layak tidak kita usulkan menjadi riset hibah seperti itu. Kemudian kedepannya seperti apa? Kemudian hasilnya seperti apa? Kemudian output dan outcome-nya itu nanti seperti apa, kan begitu. Nah, untuk di dalam penyusunan proposal, pentingnya juga sebenarnya adanya
hasil penelitian terdahulu kita yang berhubungan dengan Iya, judul dengan atau judul riset sekarang yang ini kita ya. usulkan, gitu. Nah itu memperkuat sehingga judul ini bisa lolos atau tidak ke depannya, gitu. Seperti itu sih. Iya, karena itu juga jangan mungkin bagus juga sih kalau misalnya ada yang mungkin langsung dari sesuatu yang mungkin impact juga, tapi kalau alangkah baiknya kalau itu juga sejalan dengan payung penelitian kita ya dari sebelumnya ya. Jadi itu emang ya, jadi mungkin dari para penilainya juga udah bisa jadi nilai plus juga seperti Bu Rara sampaikan. Wah, ini emang di bidangnya kita gitu ya. Tinggal mungkin pembaruan dari sisi teknologinya atau apa. Nah, jadi kalau misalnya dari keilmuannya kan masih seperti judul Bu Rara ini kan masih dalam hal ya mungkin tentang spesialis ya, alat reproduksi ya, kesehatan. Sesuai dengan bidang saya. Iya benar-benar. Cuman hanya saja di sini kita penelitian yang kita gunakan atau yang kita usulkan adalah multidisiplin. Nah, itu lebih penting dan itu lebih diutamakan. Jadi tidak hanya berfokus pada satu bidang ilmu saja, tetapi dia harus berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain. Nah, untuk khususnya di Ubudiyah nih ya. Ini salah satu sebenarnya kalau seandainya alat ini akan nanti terus saya kembangkan dan saya sempurnakan bisa dapat menguntungkan, di antara lain karena adanya nih alat nih ya, dari dosen prodi kebidanan yang sudah diciptakan oleh dosen prodi kebidanan dan pertama kalinya nih. Apalagi juga di untuk memperbanyak hak kekayaan intelektual ya, haki atau hak paten, apalagi juga dari Fikes masih. Dan kemudian juga bisa mungkin digunakan pada saat proses pembelajaran pada mahasiswa. Iya benar sekali. Nah, itu juga bakal menjadi bisa dibilang ya kayak inkubator bisnis juga gitu ya. Nah, jadi mungkin dari pihak lain atau mungkin dari sekolah, dari perawatan ataupun di Universitas Ubudiyah sendiri. Jadi kalau misalnya itu bisa menggunakan alat ini secara komersial, bisa berbayar ya, misalnya untuk belajar, untuk mendeteksi sesuatu. Itu kalau udah banyak penggunanya ya. Iya, bagus. Nah, terus kalau misalnya tantangan terbesar sebenarnya dalam menyusun proposal ini apa sih gitu ya? Mungkin yang semua dosen itu alamin gitu. Nah, jadi tantangan terbesarnya tantangannya ya. Sebenarnya Pak Armia sendiri tahu ya tantangannya apa. Pernah nggak tahu gitu ya. Jadi sebenarnya tantangannya itu adalah saat mau mengerjakan, tiba-tiba nggak fokus, gitu sih sebenarnya. Benar. Nah, itu habis itu benar. Iya, tiba-tiba nggak fokus. Jadi ya yang tadi mau selesaikan secara maksimal akhirnya ngumpulin dulu nih semangat secara utuh. Iya. Gitu. Karena kan ini bagian dari tanggung jawab juga kan. Jadi biasa dalam pelaksanaannya jangan sampai dana udah kemana, wah ini juga masih berapa persen ya waktu gila itu, karena ada pertanggungjawaban juga, monef dan segala macam. Di samping di sini kan semua dosen rata-rata ya kita kan ada tugas tambahan, memikirkan tugas yang lain-lain sebagai dosen, panitia, struktural dan segala macam. Nah, dalam menciptakan suatu proposal yang benar-benar high impact kan butuh fokus ya, butuh semangat. Nah, jadi tantangannya sih itu sebenarnya kalau bagi saya ya. Tapi mungkin kalau untuk dosen pemula ya itu tadi, kumpulkan semangatnya dulu dan fokuskan hanya kepada satu fokus yang emang benar-benar mau diseriuskan sebetulnya gitu. Ya pemirsa, nah karena kita juga di penghujung untuk talk show kali ini ya. Nah tadi juga Bu Rara sudah menerjemahkan juga atau sudah mendeliver itu pengetahuan-pengetahuan baru buat kita semuanya ya. Dan pastinya juga ini sangat luar biasa sekali karena juga apalagi juga dari dosen-dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia dari berbagai macam bidang keilmuan mereka masing-masing itu selalu menghadirkan alat-alat yang atau juga sesuatu inovasi yang belum pernah ada sebelumnya ya. Ya, dan kita juga doakan bersama semoga juga penelitiannya juga bisa jadi 100% dan tentunya juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan tentunya juga bisa untuk ini. Ya terima kasih Bu Rara ya sekali lagi ya. Sukses untuk hasil penelitiannya dan juga untuk outputnya. Nanti kita juga mungkin bisa langsung menghadirkan di sini lagi di kalau udah jadi nanti ya. Ya, next time nanti bisa nih kita jadwalkan ulang ya kan, cara saya bagaimana saya mengoperasikannya ini ya pada alat seperti itu. Saya tunggu. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.